iskar, memabukkan. Khamar tadi memabukkan. Nah, kata para ulama, ketika khamar tadi ya ditakhallul ya. Takhallul ini adalah proses alamiah ya, mengendapkan khamar ya, dibiarkan dalam beberapa waktu yang lama, lalu kemudian khamar tadi berubah dengan sendirinya ya, mengalami proses takhallul ya, fermentasi secara alamiah. Ya, bukan karena dicampur dengan benda lain atau zat lain. Ya, pokoknya diendapkan dia dalam beberapa waktu yang lama, lalu kemudian dia berubah jadi cuka. Makanya makna takhallul di sini kata para ulama, inqilabul khamri khallan atau tahawwalal khamru ila khallin. Jadi khamar berubah menjadi cuka. Nah, ketika khamar yang telah dihendapkan tadi ya mengalami proses takhallul, dia akan berubah jadi cuka. Nah, ketika sudah berubah jadi cuka, jadilah dia halal. Makanya cuka halal dikonsumsi. Kenapa begitu? Karena keterangannya begini. Karena kata para ulama, illatun najasati fil khamri ya al-iskaru. Karena illat kenajisan khamar itu ada pada unsur memabukkannya. Jadi yang membuat khamar itu haram, dia benda najis, dan ilat kenajisan itu kenapa? Karena dia iskar, memabukkan seseorang. Nah, ketika dia sudah ditakhallul, faqad zala iskaruhu. Jadi kalau dia sudah mengalami proses takhallul ya, proses fermentasi secara alamiah, maka hilang sifat iskar yang memabukkannya. Nah, ketika hilang sifat memabukkannya, maka dia akan jadi suci. Maka dia halal untuk dimakan. Cuka akan halal untuk dimakan. Jadi inqilabul khamri khallan, berubahnya khamar secara alamiah menjadi cuka, dia akan menjadi suci dengan sendirinya. Itulah disebut dengan takhallul. Ya, itu keterangan yang bisa dipahami dari keempat ini. Nah, sekali lagi tadi karena di bab itu sudah kita tulis ya, perbedaan sedikit ya. Maka kita lihat yang keempat di sini, yang wasailut thaharah. Di sini kan disebutkan bukan kalau di buku kita takhallul, kalau di sini ajar istinja. Ya, maknanya apa? Batu yang digunakan untuk beristinja. Ya. Batu. Nah, ini didasarkan pada hadis Nabi. Ya, setidaknya ada dua hadis yang mendasari ini. Ya, ada dua hadis yang mendasari ini. Jadi hadis ini berasal dari Ibnu Mas'ud ya. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim ya, dalam kitab keduanya. Jadi ini berkaitan dengan Nabi istinja. Ya, kita bacakan hadisnya. Yang pertama, hadis dari Imam Al-Bukhari ya, dari sanad Ibnu Mas'ud ya. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amaroni an atiyahu bi salasati ajarin. Jadi kata Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jadi kata beliau, Nabi mendatangi ghaid. Ya, Nabi masuk ke dalam ghaid. Ghaid ini adalah tempat buang hajat. Ya, kata para ulama, al-makanu al-munfakhibu minal ardi tuqda fihi al-hajatu. Tempat yang tersembunyi ya, di mana di tempat tersebut ditunaikan hajat. Maksudnya hajat seseorang membuang hajat, yang membuang kotoran. Atau sebagian lain menyebutkan ya, ghaid maknanya adalah ma yakhruju minad dubur, sesuatu yang keluar dari kemaluan belakang, dubur. Maksudnya adalah kotoran. Jadi Nabi masuk ke dalam ghaid, kata Ibnu Mas'ud. Lalu Nabi memerintahkanku untuk membawakannya 3 batu. Ya, hadis ini ditakhrij oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya. Jadi ini yang pertama, hadis yang berdasari batu ini bisa dipakai istinja. Satu lagi hadis yang berasal dari Aisyah. Ya, kita bacakan. Ini ditakhrij oleh Imam Abu Dawud ya, dalam kitabnya Sunan Abi Dawud. Ya, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dhahaba ahadukum ilal ghaid ya falyadhhab ma'ahu bi salasati ajarin yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda, apa kata Nabi, idza dhahaba ahadukum ilal ghaid, jika salah seorang di antara kamu pergi menuju kamar mandi ya, ghaid ya tempat buang hajat, maka kata Nabi falyadhhab ma'ahu bi salasati ajarin, hendaklah dia pergi ke dalam kamar mandi tersebut membawa 3 batu, yastatibu bihinna, dia beristinja dengan 3 batu tadi ya, fa innaha tujzi'u anhu, karena sesungguhnya batu tadi bisa dipakai untuk membersihkan kotorannya. Jadi berdasarkan hadis tadi, inilah yang mendasari istinja dengan batu ini bisa, karena Nabi sendiri istinja begitu ya. Nabi sebenarnya istinja ini dengan 2 cara. Yang pertama, satu lagi dengan air ya, ini didasarkan oleh hadis dari Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu. Jadi Anasin bin Malikin ya radhiyallahu anhu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a ya
ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'i. Jadi kata Anas bin Malik, hadis ini ditakhrij Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Anas bin Malik, ya Rasulullah SAW ya suatu ketika masuk ke dalam kamar mandi. Lalu aku dan anak kecil yang bersamaku ya itu membawakan idawah. Ya, idawah ini kata para ulama ya inakun shawirun min jildin, bejana kecil yang terbuat dari kulit ya, dari kulit hewan. Bejana kecil penampung air yang terbuat dari kulit hewan. Jadi dibawakan Anas bin Malik idawah tadi ya, bejana kecil yang terbuat dari hewan tadi kepada Nabi. Min ma'in yang berisi air. Wa anazatan dan membawakan anazah. Anazah ini sama al-hirbatu as-saghiratu. Hirbah ini sama juga artinya ya, bejana yang terbuat dari tempat penampungan air minum yang terbuat dari kulit hewan. Jadi dibawakan Anas bin Malik kepada Nabi. Fayastanji bil ma'i. Lalu Nabi beristinja dengan air tadi yang ada dalam idawah tadi. Jadi berdasarkan hadis ini, jadi Nabi istinja ini dengan dua cara. Pertama dia dalam satu waktu dia beristinja dengan air, satu waktu dia beristinja dengan batu. Berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud dan Aisyah tadi bahwa Nabi istinja dengan 3 batu. Ya, ini berdasarkan. Nah, ada komentar sedikit sebenarnya. Ya, ini komentar dari Imam Zakaria Al-Ansori. Kata beliau, sebenarnya batu ini, ya batu yang digunakan untuk istinja, ya ini sebenarnya tidak termasuk alat bersuci. Ya, makanya di kita takhallul yang masuk bukan hajarul istinja. Kenapa? Karena kata di buku kita ini ya yang dikarang oleh Syekh Zakaria Al-Ansori, dia katakan begini. Ya, al-hajaru fil istinja'i ya laisa mutahhiran. Jadi batu dalam hal untuk istinja itu sebenarnya bukan alat untuk bersuci. Kenapa? Karena bal huwa mukhaffifun, tapi batu itu adalah mukhaffif, sesuatu yang mentahfif, meringankan najis tadi. Jadi sebenarnya pada hakikatnya kata beliau, asar ya bekas najis yang ada di dubur tadi itu pada hakikatnya tidak hilang ketika dibersihkan dengan batu. Dia hanya mentahfif, meringankan saja. Sehingga kalau sudah airnya sudah hilang, ya warnanya sudah hilang, maksudnya airnya hilang, baunya juga sudah hilang, maka itu sudah cukup meringankan. Jadi najisnya jadi ma'fun anhu, dimaafkan. Makanya sebenarnya menurut beliau batu ini bukan termasuk mutahhiron tapi mukhaffifun, tidak membersihkan secara hakikat. Kenapa? Karena pada dasarnya asar atau bekas daripada najis tadi masih melekat di dubur seseorang yang tadi ketika dia buang hajat. Makanya tadi, jadi kalau misalnya kita mau istinja, nanti di bab istinja itu kalau mau digabung, kalau mau istinja paling bagus itu istinja dengan digabung keduanya, pertama dengan batu lalu dengan air. Tapi kalau mau memadakan kepada salah satunya, maka dengan air lebih utama, barulah dengan batu. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi dalam hadis tadi yang kita bacakan. Ya, mungkin tentu saja bisa dijelaskan dari pertemuan kali ini. Jadi berdasarkan dari sini adalah terakhir yang mensucikan ada 4. Apa yang mau dihasilkan daripada menggunakan keempat ini? Yang mau dihasilkan adalah maqasidu, ya. Tujuan daripada kita memakai keempat ini adalah maqasidut thaharah. Ya. Tujuan untuk thaharah ada 4 juga. Kalau alat bersuci ada 4, maka tujuan bersuci pun ada 4. Tujuan memakai alat suci ada 4. Sebenarnya ketika seseorang memakai keempat ini, apa yang mau dicapainya? Yang mau dicapai ada 4. Yang pertama al-wudu, yang kedua al-ghuslu, yang ketiga at-tayammum, ya. Yang keempat al-istinja, ya. Al-istinja atau izalatul najas. Nah, pakai air. Sebenarnya kita mau ngapain? Mau toharo. Toharonya apa? Wudu dan mandi. Ya, kalau dia berhadas kecil, hadas besar. Kalau pakai tanah, mau tayamum. Mau tayamum. Kalau kita pakai alat penyamak dan takhallul, ini kita sedang menghilangkan najis. Ya, menghilangkan najis. Atau tadi air digunakan selain untuk wudu, mandi, untuk istinja, menghilangkan najis juga. Jadi sebenarnya 4 alat bersuci ini maksudnya adalah ini: wudu, mandi, tayamum, dan istinja. Maka pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang air. Ini secara ringkas apa sifat-sifat air yang bisa dipakai untuk bersuci. Tidak semua air bisa dipakai untuk bersuci. Air banyak jenisnya. Mana yang bisa dipakai bersuci,
mana yang makruh dipakai untuk bersuci, mana pula air yang tidak sah dipakai bersuci. Ya, bahkan air yang haram dipakai untuk bersuci. Ya, sama dengan bisa atau tidak sah. Mungkin pertemuan kedua ini sampai sini saja. Kurang lebih penjelasannya sampai sini. Jika ada yang tidak paham, silakan didengar kembali videonya, ya, diulang-ulang sampai paham. Kalau misalnya tidak paham, dicatat dan ditanya nanti ketika pertemuan tatap muka berlangsung, ya, di pertemuan selanjutnya. Demikian dapat disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dengan benar dan dengan mudah. Ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.